kok bisa serentak? Atau memang waktu itu masing-masing sudah punya semacam dapat hidayah, kemudian rembuk sama ibu, dan ibu kebetulan juga punya niat untuk masuk Islam, atau gimana? Awalnya itu emang udah dapat mungkin hidayah masing-masing, terus di situ saya akhirnya mungkin dapat waktu luang juga, saya bicara sama mama saya waktu itu, terus akhirnya mama saya bertanya, serius apa enggak? Lah itu Tapi bukan karena pacar kan maksudnya? iya, bukan. Takutnya mama juga itu karena pacar saya. Nah ternyata enggak, emang saya tulus dari hati saya untuk Masya Allah. Terus ibu? Kalau saya sih memang saya sudah lama ya mempertimbangkannya, karena mungkin juga saya lihat dorongan dari lingkungan kita semua Islam, dari situ kita lama-lama kan tertarik juga, namanya orang ya. Siap. Di situ ya. Saya mikir-mikir gini. Setelah itu saya memutuskan untuk kenapa saya tidak jadi mualaf seperti itu. Lah kebetulan nih anak juga mengutarakan isi hatinya seperti ini. Lah terus saya mama juga pengennya gitu. Apa kita sekalian aja gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Mualaf TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Cak Nur di Mualaf TV. Tentunya TV yang selalu menayangkan konten-konten inspiratif, informatif dan edukatif. Baik, sebelum kita banyak berbincang-bincang dengan narasumber kita, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share jika konten ini bermanfaat. Baik, kita langsung saja, mungkin sudah tidak sabar lagi, kita langsung bertanya-tanya dengan narasumber kita yang baru saja bersahadat di Masjid Al-Fitrah kalau salah. Masya Allah, Alhamdulillah kita mendapatkan saudara kita lagi, dan semoga beliau-beliau ini selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita langsung saja tanya, ta'aruf dulu, perkenalkan nama, terus asal, agama sebelumnya. Dari Mas Alvin, perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Alvin Aprilianto Irawan, asal dari Semarang, tinggal di Demak. Sebelumnya agama saya Katolik. Katolik. Ya. Nama setelah Islam belum ganti ya? Belum. Jadi masih nama lama ya? Iya, masih nama lama. Atau ada rencana mau ganti nama? Belum ada. Belum ada ya? Iya. Baik. Untuk ibu, perkenalkan dulu. Iya. Nama saya Ibu Nurwidawati, asal saya dari Semarang, saya tinggalnya di Demak. Agama saya dulunya Katolik, sekarang saya mualaf. Jadi anak sama ibu dan anaknya lagi ya? Iya. Ini anak keberapa? Kedua. Anak kedua. Ini anak ketiga. Iya. Anak yang pertama? Di Mangkang, masih Mangkang. Nasrani. Oh, masih Nasrani. Iya. Ya, mudah-mudahan kita doakan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga satu keluarga bisa Muslim semuanya. Alhamdulillah, ini luar biasa, Masya Allah. Jadi satu keluarga ini masuk Islam semuanya, dan diantar sama tetangganya, termasuk mbaknya yang di samping ibu ini, namanya siapa ya? Silvi. Mbak Silvi ini sudah masuk Islam tahun berapa? Tahun 2020. Tahun 2020. Iya. Masya Allah. Kita langsung tanya lagi, ceritakan kisahnya, kenapa mau masuk Islam. Silakan, Mas Alvin dulu, enggak apa-apa.
Dari sejak dulu saya sering mendengar suara azan, dan entah dimanapun, mau di kamar itu saya sering mengikuti azan itu, sering istilahnya ikut. Entah azannya itu artinya apa saya juga belum tahu, cuman saya sekedar mengikuti aja, dan lama kelamaan saya mulai cocok dengan agama Islam. Masya Allah. Jadi ininya begitu mendengarkan suara azan, hati Ya, getar gitu ya, ya, rasa gitu ya. ya, Tetapi tidak tahu apa ini ya, makna itu ya, ya. maknanya. Masya Allah. Oke, berikutnya Ibu. Kalau saya memang sudah lama, saya dulunya Islam ya. Terus karena mengikuti suami, kita harus menikah, harus seiman. Akhirnya saya pindah agama Nasrani, tapi dalam perjalanan kita berumah tangga, itu lama saya sama suami kan pisah ya. Kita pisah memang, tapi bukan, kalau di Katolik kan enggak bisa pisah ya. Jadi yang bisa memisahkan kan maut. Di situ kalau dari gereja. Di situ saya suami ikut anak, saya sendiri sama ini berdua. Di situ saya lama kelamaan, mungkin dari saya dulunya sudah Islam ya. Karena saya sendiri juga mikir-mikir agama yang terbaik mungkin ini, mungkin saya lihat YouTube juga seperti itu, kan banyak ya di YouTube. Dari situ juga dari teman-teman kita kalau pas kumpul ada reuni itu, dari situ saya juga mulai hati saya ingin saya masuk Islam lagi. Seperti itu ya. Di situ terus saya mikir-mikir, terus anak ini kan kebetulan dia kepengennya mualaf, ya sudah sekalian gitu. Jadi bukan paksaan, jadi memang saya dari hati saya sendiri itu. Ya. Jadi memang sebelumnya dari lahir Islam ya. Islam saya. Dari lahir Islam, kemudian dapat jodoh orang Nasrani. Katolik ya. Iya, Katolik. Dapat jodoh orang Katolik, kemudian ikut agama suami. Iya, ikut agama suami. Dan setelah itu pisah ya. Iya. Dan setelah pisah ternyata Ibu Widowati akhirnya memutuskan kembali memeluk agama Islam. Masya Allah. Kemudian saya mau tanya yang Mbak Silvi. Coba mic-nya sebentar. Atau nanti ada wawancara khusus. Iya ya, kita aja ya. Iya. Setelah masuk Islam, apakah ada biasanya kan setelah masuk Islam itu ada ujian, tantangan, atau sebelum ada rencana, baru rencana ya, ada ancaman dari tetangga, atau mungkin mantan suaminya calling kenapa harus masuk Islam, kembali ke agama lalu, ada nggak kira-kira dari Ibu? Kalau saya selama suami di sana ya saya tidak pernah kontak. Jadi kita satu rumah, tapi sudah lama memang kita tidak kontak. Ya, jadi saya hanya kontak sama anak-anak gitu. Nah, terus suami ikut anak karena memang dalam keluarga saya sudah tidak ada kecocokan. Akhirnya dia ikut anak saya. Lah di situ kita sudah sama sekali tidak pernah kontak, status masih, tapi kita belum cerai. Cuma ya itu sudah enggak kayak orang apa ya, kalau orang bilang ya pisah lah. Kemudian dari tetangga ada ndak yang kira-kira masuk Islam lagi, atau mungkin dulu lingkungannya Islam semua atau mayoritas agama non Islam? Di sana kan kebanyakan mayoritas Islam semua ya. Islam. Jadi juga ada sih tetangga ya, satu kampung tuh saya sama satu keluarga, tapi mungkin karena orangnya sekarang sudah tidak ada, itu jadi kita sendiri satu kampung gitu. Jadi memutuskan untuk masuk Islam, alhamdulillah nggak ada halangan ya sementara ya. Mudah-mudahan Mas Alvin juga terus belajar, tapi harus sebaiknya itu harus ada guru. Dengan minta nomornya Ustadz Agus tadi, sering-sering tanya ini harus gimana, kita tanya tentang apa Islam. Kira-kira
yang menjadi titik saya akhirnya memutuskan masuk Islam, itu kira-kira apa dari Mas Alvin? Kok bisa serentak? Atau memang waktu itu masing-masing sudah punya semacam dapat hidayah, kemudian rembuk sama ibu, dan ibu kebetulan juga punya niat untuk masuk Islam, atau gimana? Awalnya itu emang udah dapat mungkin hidayah masing-masing, terus di situ saya akhirnya mungkin dapat waktu luang juga, saya bicara sama mama saya waktu itu, terus akhirnya mama saya bertanya, serius apa enggak? Lah itu Tapi bukan karena pacar kan maksudnya? ya bukan, takutnya mama juga itu karena pacar saya. Nah ternyata enggak, emang saya tulus dari hati saya untuk Masya Allah. Terus ibu? Kalau saya sih memang saya sudah lama ya mempertimbangkannya, karena mungkin juga saya lihat dorongan dari lingkungan kita semua Islam, dari situ kita lama-lama kan tertarik juga, namanya orang ya. Siap. Di situ ya. Saya mikir-mikir gini. Setelah itu saya memutuskan untuk kenapa saya tidak jadi mualaf seperti itu, karena dulunya saya Islam kan seperti itu. Lah kebetulan nih anak juga mengutarakan isi hatinya seperti ini. Lah terus saya mama juga pengennya gitu, apa kita sekalian aja gitulah. Terus kebetulan pas reuni itu kita ketemu sama istrinya Pak Johari, akhirnya ditindaklanjuti sama Bu Ambar sama Pak Johari, udahlah lalu tahu beres gitu. Terus akhirnya kita sampai hari-hari seperti ini. Berarti ini berangkat dari mana, Kudus ya? Demak. Demak. Iya. Dari Demak itu ke sini kapan? Tadi. Barusan langsung. Iya. Oh Masya Allah. Berarti langsung ke masjid, langsung Iya, berangkat. iya. Masya Allah ya. Baik. Terus kita tanya lagi kepada Mas Alvin, kira-kira setelah masuk Islam apa harapan atau cita-cita setelah masuk Islam? Atau mau belajar, atau mau mondok, atau mau cari ilmu, cari guru di mana sambil sekolah? Kalau untuk mondok sih belum ya, soalnya waktunya dikejar untuk kerja juga. Mungkin belajar pasti, cuman sama tetangga, sama orang-orang terdekat dulu sih yang paham Islam. Jadi Sambil sementara belajar. sama teman dekat, Iya, tetangga, iya. atau belajar dengan siapapun gitu Ya, ya. yang lebih mengenal Nah, Islam. kalau bisa saran saya, di kampung ada ustadz enggak? Ada. Di situ nanti tanya-tanya biasanya kan. Tapi cari ustadz yang benar-benar yang ustadz ya, Ya, yang paham tentang Islam. Dan ibu? Kalau saya sih tetangga kebetulan ada ya. Siap. Dari pondok saya juga sudah ngomong-ngomong, karena ini dulu juga ngajinya sama dia, Siap. nanti insya Allah saya ngikut aja. Insya Allah. Jadi Mbak Silvi juga ya, sudah belajar ngaji, sudah mulai belajar ngaji, sudah Iqra berapa? Iqra 5. Iqra 5 ya, alhamdulillah, masya Allah. Dan nanti bisa terus belajar sampai bisa baca Al-Quran dengan lancar, bisa menghafal Al-Quran. Amin. Makanya anak-anak kecil ada yang hafiz Quran 30 juz, bahkan tahu ini ayat berapa, letaknya di mana, artinya apa, tahu. Makanya Al-Quran tidak bisa dipalsu atau dari dulu seperti itu. Ada yang mengganti titik, nggak bisa. Pasti banyak yang hafiz Quran tahu, oh ini kenapa titiknya hilang, sama itu kan. Jadi dari dulu itu nggak ada yang istilahnya merubah. Kalau ada yang merubah ya ada, tapi ditangkap. ya. Tapi Al-Quran tidak pernah berubah, kayak gitu. Al-Quran tetap Al-Quran seperti itu, tidak pernah berubah, seperti itu. Kemudian untuk ini kan sekarang udah mualaf ya, alhamdulillah ya, udah mengikrarkan kalimat syahadat. Sekarang ya silakan
pesan-pesan apa kepada para subscriber pemirsa di rumah, atau buat yang masih ragu-ragu pengen masuk Islam, kira-kira pesannya apa buat mereka? Dari Alvin dulu atau dari Ibu Bedul, silakan. Kalau menurut saya, selama kita punya keinginan untuk menjadi mu'alaf, itu kita juga apa ya istilahnya, hati kita terdorong. Kalau tidak kita jalankan sekarang, itu kita kan tidak tahu ya ajal kita kapan. Jadi makanya seperti saya pun juga secepat mungkin saya harus mu'alaf. Dan saya mohon kalau memang pemirsa ada yang punya keinginan untuk jadi mu'alaf, segera saja. Itu aja dari saya. Masya Allah. Baik, demikianlah perbincangan kami dengan narasumber yang baru saja bersahadat. Semoga ini menjadi hikmah, pelajaran buat kita semuanya, dan buat Anda pemirsa yang khususnya buat para mu'alaf yang ingin berbagi kisahnya kepada Mu'alaf TV. Silakan bisa hubungi Mu'alaf TV di email mualafinspiratif@gmail.com. Baik, terima kasih dari kami, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya. Terima kasih.